Saatnya kalian bekerja lagi sekarang. Cepat pergi dari sini. Dan bawakan aku perhiasan dan uang sebanyak-banyaknya dari warga. Ibu nggak bisa tidur, Bu. Nggak tahu nih, dari tadi Ibu juga nggak bisa tidur, Nak. Sama kayak Danang. Danang juga belum bisa tidur. Bapak kemana, Bu? Ibu juga nggak tahu. Mungkin Bapak keluar Wanda. Kenapa malam ini kerasa aneh banget ya? Kayak ada yang janggal. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku dulu merinding begini ya? Kok suara kambingnya Mas Amin di sana? Seharusnya kan di sana. Astagfirullahaladzim. Mana kambingnya? Oh nih, langkat Jun. Apa sih lu? Nyorot gua lagi sama gua kambing apa? Tuh mukanya kayak anak kambing. Mana Jun? Gak ada sih tuh. Yang punya kampung jangan ganggu Inyong ya. Kok si ngeming-ngeming tuh? Bulu kudu gua makin merinding nih. Bener gak Jun? Iya denger. Itu suara kambing tuh. Enggak ada. Gak ada sih. Kurang banget ya? Ih, makin takut itu gua tuh. Coba jadi di depan aja tuh. Mana sih suaranya tuh? Enggak ada. Sekarang pasti ada di belakang kita. Kita siap-siap untuk menangkapnya. 1, 2, 3. Kayaknya kita udah jauh deh. Udah jauh kita nih. Udah tuh, untung aja kita gak disuruh sama kambing tuh. Bener. Kok kita bisa di sini? Sini lagi sih. Mana dia? Tadi dari sini. Iya. Udah mau gue tangkap juga. Ya udah balik aja deh. Yuk, yuk. Astagfirullahaladzim. Nyai, itu sepertinya kambing jadi-jadian. Benar Nadine, merekalah kambing gaib itu. Ayo kita bereskan.
sepertinya kita mesti gabung kekuatan kita. Karena kalau kita sendiri-sendiri, pasti kita akan kewalahan, Nyai. Ayo. Mas, sampai kapan kamu harus sakit seperti ini, Mas? Aku yakin kamu sakit diakibatkan oleh kambing itu, Mas. Meskipun kamu sudah dimandikan dan diberi parfum, tetap saja kamu masih bau kambing, Mas. Mas! Mas! Kamu kenapa, Mas? Mas! Mas! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, ya Allah! Mas, ya Allah, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas? Kamu sudah sembuh, Mas? Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Alhamdulillah ya Allah. Mas sekarang sudah sembuh, Mas. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mas, sekarang warga lagi kejar kambing jadi-jadian itu, Mas. Kambing yang bikin Mas sakit. Aku ikut. Aku akan membinasakan kambing itu. Ya, Mas. Aku ikut juga. Ayo, Mas. kita jalan. Ada apa sama Mas Amin ya? Kenapa dia seperti itu? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Itu sebabnya dia tiba-tiba bisa punya uang banyak. Ada kambing, Bu, rumah Bapak. Bapak mana, Bu? Sabar ya, Nak. Mungkin bapakmu pakai ilmu hitam untuk cari uang. Pak, istighfar, Pak. Pak. Gawat. Patina dan Danang sudah tahu kalau ini adalah aku. Sebaiknya aku pergi dari sini. Pak, jangan pergi, Pak. Mas, Pak. Mas mau kemana, Mas? Mas! Kita harus saling jaga, Cang. Iya, gue tahu. Makanya lu ngadep ke gua, gua ngadep ke lu. Iya. Dari belakang lu gue ngeliat. Dari belakang gue lu ngeliat. Iya. Tuh. Hah? Ilah, lu ngapain? Kemana? Kayaknya ngumpet dah. Di mana? Tahu makanya gue lagi bingung. Kalau dicariin kagak ada, kalau kagak dicariin nongol. Semangat cari lur. Mana sih kambingnya? Iya ya. Wala langka. Ngumpet kagak? Aman kagak ada. Cang ngumpet ini mah. Aman kagak ada udah. Narang bebas lu ngumpet bagaimana? Kambing masuk ngumpet. Emangnya dia malu? Bisa jadi sih ngumpet. Elah lu ya, nyamber aja ke bensin lu. Iya. Bener aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ton. Ya Allah, udah seger lu. Kemarin kan sakit lu. Iya, alhamdulillah Pak. Gimana? Kambingnya udah ketemu belum? Belum, ini lagi nyari. Iya. Rame-rame. Ah, dia mah baru datang lah, yang direken. Siapa yang tolong? Pak Ustadz! Pak Mas Amin! Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz! Mas Amin tadinya bertingkah seperti kambing, Pak Ustadz! Astagfirullahaladzim. Terus, Amin kemana sekarang? Tadi Mas Aminnya lari ke arah sana, Pak Ustadz. Wow. Ya udah, kalau gitu kita kejar sana. Kita aja si Amin. Mas Amin! Aduh. Ikut lu. Ada kambing.
Ya biarin kalau kawinin sama kambing. Ya udah, Cang. Bang, ikut. Astagfirullahaladzim, Bang Amin. Ternyata selama ini Bang Amin yang jadi kambing jadi-jadian. Bang Amin sebaiknya Bang Amin bertobat. Karena apa yang Bang Amin lakukan itu namanya bersekutu sama setan. Betul, Amin. Kamu harus segera bertobat sebelum semuanya terlambat. Nadine, diam kamu. Jangan campuri urusanku. Nadine, aku harus pergi. Warga sudah berdatangan. Iya, Nyi. Ya Allah, Mas Amin. Amin. Bertobatlah Amin. Allah tidak akan melaknat hambanya yang ingin bertobat. Lagi si Amin apa bisa jadi kambing beneran begitu ya? Gue takut dinyalakan. Wah, gimana nih, Joseph? Cuk. Mas Amin. Mas istighfar, Mas. Amin. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cang, gimana tuh? Wah, aku perengus. Ih, lu kok kambing? Ada mau kambing, Cang. Ini akibat kebanyakan gaul sama setan nih, Cang. Gini dah. Dengerin semua ya. Ini contoh buat kita semua. Janganlah kita berputus asa atau melakukan perbuatan musyrik. Seperti dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia berbuat dosa yang sangat besar. Meski pada awalnya menjanjikan keindahan atau berupa kekayaan dunia, namun pada hakikatnya kemusyrikan berarti bersekutu dengan setan dan pasti akan membawa petaka baik di dunia maupun di akhirat. Paham? Iya, Pak Ustadz. Ayo kita bertahan. Iya dong, Ustadz. Terutat masih bau. Kambingnya masih bau banget. Bentaran napas. Tarik napas lu. Lebay banget sih, biasa aja. Udah doain, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketiduran. Telat lagi ntar nih. Mudah-mudahan si Bidan nggak marah karena aku telat. Laksmi? Ih, apaan sih? Lepasin. Apa kabar? Udah deh, kamu nggak usah negur aku. Udah deh, mendingan kamu pergi sana, Gi. Aku tuh males ketemu sama kamu. Laksmi, aku mohon dengerin aku.
Aku tuh masih cinta sama kamu. Aku berharap kita bisa kembali rujuk. Apa? Rujuk? Jangan mimpi deh kamu ya. Dan itu nggak bakal pernah terjadi. Asal kamu tahu, selama aku nikah sama kamu itu, hidupku sengsara. Menderita terus, tahu nggak? Kamu pikir aku mau masuk ke dalam mimpi buruk itu? Dan masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya? Laksmi, aku mohon. Lihat nih, aku sekarang udah kerja loh. Kamu lihat kan, aku pakai seragam. Jadi aku sekarang punya gaji bulanan. Aku bisa nafkahin kamu, aku bisa bagian kamu lagi. Gaji kamu tuh nggak bakal cukup buat bisa bahagiain aku, tahu nggak? Laksmi, aku mohon. Enggak, lepasin. Laksmi. Ih. Jangan ganggu dia, Lan. Lepasin. Kita pergi aja. Laksmi, aku mohon. Lepasin. Ayo tolongin. Bantuin buruan. Iya ini. Astagfirullahaladzim. Lu kagak kenapa-napa? Iya, baju lu kagak apa-apa tuh, kagak kotor Bukan gimana? bajunya, dianya. Ini mah lecet apa enggak? Iya, ya udah kita bawa klinik terdekat yuk. Yaudah, yuk. Gak usah bang, saya buru-buru mau kerja. Buruk. Kalau telah. Terima kasih, Kek. Udah dibantuin. Aneh banget. Kerja ngapain tiduran di mari? Ih, kagak punya kasur apa? Yaudah, kita kesana aja yuk. Mabuk ya. Ayo yuk. Ih, bro. Cik. Nggak kuat. Ucap. Ucap. Kayak gua kan udah bilang apa lo kagak usah ikut dagang, biar gua aja yang dagang, lo kan belum sehat. Akhirnya lo tiap hari gini sakit. Ayo. Ya tetep aja bang, nyari duit juga, ayo bantuin. Bagaimana sih, mau diem aja mau kayak nyonya gitu. Ya bagaimana sih, gua kan laki lo wajib nyari rezeki. Ya tetep aja kagak demen dah, diem di rumah yang ngejonggrok, kagak lah. Udah kagak enak ada orang tuh kan. Kayaknya, Neng, bukan orang Mari ya? Iya, Nya, saya dari kampung sebelah. Oh, pantesan. Kagak pernah lihat. Asing. Mau berobat? Iya. Ilah, emangnya kagak ada di kampung sebelah klinik? Ada sih, cuman saya lebih seret di sini, Beh. Oh, hamil romannya. Iya, alhamdulillah. Udah tuh. Ada. Kenapa tuh? Diam, ada nanganin. Ya kagak itu. Sus. Nanti juga sembuh kok, Bu. Sabar ya. Semua diam tempat. Di tempat ada polisi, ada apaan yang Pak nih? Klinik ini curigai sebagai klinik aborsi. Barangan aja mau nangkep aja. Ayo tuh cuma pasien di mari, pengen periksa, nih pala puyeng, muak, enek. Ini jangan ke gua, kagak enak. Sebaiknya Bapak dan Ibu ikut kami ke kantor polisi untuk memberi keterangan sebagai saksi. Nggak bisa begitu ah. Siapa? Aja iya. Lah, itu pada ditangkapin. Dia penjahit. Penjahat. Silakan Pak Ibu. Wah, kagak bisa begitu, Pak. Ntar dulu saya jelasin ya. Bini saya kemarin sakit, bukannya mau apa-apa. Ntar kalau di perjalanan ada apa-apa dia pingsan, dia kelenger di kantor polisi, apalagi ente mau bertanggung jawab apa? Baiknya Bapak dan Ibu tidak mempersulit kerja kami. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Semua yang ada di TKP ikut ke kantor semua. Kagak mau. Orang kagak mau. Enak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap, tolong laporin ke Komnas HAM sama wartawan sama semua warga. Ini masa mau ditangkap? Ada apaan nih? Cul. Gimana Ya ini katanya nih aborsian, kliniknya aborsi. Oh, emangnya kita aborsi ya? Astagfirullahaladzim. Aborsi itu adalah perbuatan yang sangat keji. Bahkan lebih keji daripada pembunuhan. Itu dosa besar. Benar Pak Ustadz. Wah. Nggak salah lagi. Nyak datang kemari mau aborsi karena Nyak nggak ikhlas punya anak dari Encang. Iya kan? Ngomong nih. Kamu itu ya, kalau ngomong asal jeplak. Mendingan sekarang lu anterin cangcing lu ke kantor polisi. Biar urusannya cepet kelar.
kantor polisi. Ya udah, biar. Mau ke klinik. Biar temenin dah. Kalau ada apa-apa saya laporin beneran ya. Kita kagak salah, Cing. Agak apa-apa. Yuk. Oh, jadi bawa tangannya nggak usah dipegang, biarin aja bini saya. Bini saya megang. Lu jangan megang gua. Ya lah. Enak aja lu kata gua kagak ikhlas. Sama kayaknya yakin. Ada apa ini? Kok Bu Bidan kena ke polisi? Kenapa emang? Mana tahu? Harusnya lu tahu. Katanya di rumah sakit praktek aborsi. Iya, pura-pura gak tahu lagi lo. Harusnya tuh lo juga ditangkap sama polisi. Wah, saya nggak tahu. Saya tahunya ini klinik biasa. Kalau saya tahu tempat aborsi, saya nggak mau lah kerja di sini. Alah bohong lu. Demi Allah, saya nggak tahu. Saya juga baru 2 minggu kerja di sini kok. Wow. Danang. Oh, Sini ya Bu. sebentar. Sebentar Bu. Danang, ini kubur ya di belakang, Oh, di ya? kebun. Awas jangan sampai dibuka ya. Ya, saya Bu Bidan. Terima kasih ya Danang ya. Ya, sama-sama. Jadi yang aku kubur itu adalah janin. Nah, itu dia. Berarti lu itu terlibat dengan kasus aborsi ini. Kamu harus dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Ya kan? Bener. Jangan Bang, saya emang nggak tahu apa-apa Bang. Saya kan masih kayak baru di situ Bang. Kasihanin saya lah Bang, maafin saya. Gitu, kasihan dia tuh. Ngemeng-ngemeng. Dia kan baru kerja di sini. Berarti dia tadi nggak tahu apa-apa tuh. Kalau dia ngelakuin masalah aborsi itu, udah lepasin aja ya. Wow. Kagak bisa Cul. Dia harus tetap dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi kayak gue. Ya udah tangkap sana. Ayo, Wah. Ayo, udah tangkap sana. Mana anak kabur deh. Ayo kita Cul. Marto, nggak usah kita kejar dia. Mendingan sekarang kita ikutin Encang namanya aja ke sana. Ayo buruan. Ayo, rumah sakit. Iya buruan ayo. Ayo buruan. Ayo. Untung aku bisa kabur. Aduh, hampir aja kena ke polisi. Kasih tau gua, di mana kuburan bayi Bajang? Lu pernah kerja di klinik itu kan? Aku nggak tahu apa-apa. Apa itu bayi Bajang? Danang, sebaiknya kamu gak usah berurusan dengan laki-laki itu. Karena dia punya niat buruk sama kamu. Dia tahu kalau bayi Bajang dapat dimanfaatkan. Bayi Bajang? Apaan itu? Bayi Bajang adalah janin yang berusia 3 bulan, belum sampai 4 bulan yang digugurkan. Sedangkan ruhnya sudah ditiupkan tapi belum sempurna. Terus digugurkan dan dikuburkan begitu saja, tanpa didoain dan dikasih nama. Konon katanya, kalau kita mengambil kain kafan bayi Bajang itu akan menurut sama kita. Karena bayi Bajang itu menganggap kita sebagai orang tuanya. Bahkan bayi Bajang itu dapat kita suruh untuk mencari duit. Apa benar yang dia omongin? Janin hasil aborsi itu bisa bantu nyari duit. Kalau bayi hasil aborsi itu memang bisa bikin kaya, aku bisa rujuk sama Laksmi. Wah, boleh juga nih. Mas, makasih infonya ya. Iya, sama-sama senang. Pasti sekarang Aksa sudah dilantik menjadi Raja Harimau. Tapi aku akan pulang dan menghabisi dia
sehingga tahta itu kembali menjadi milikku. Berhenti! Oh, apa kamu? Serahkan pusaka itu padaku. Sambar, tidak semudah itu. Langkahi dulu mayat aku. Baiklah. Itu seperti suara aungan Kisanjaya, Nyi. Iya benar Nadine, dan sepertinya dia tidak sendiri. Ayo kita ke sana. Ternyata benar, kamu yang mencuri pusaka kujang itu. Benar, dia telah mencuri pusaka kujang itu. Dan aku mau merebutnya agar tidak salah gunakan. Dia bohong. Kamu ingin mendapatkan kujang ini untuk merebut tahta Aksa. Kita sudah tahu bagaimana liciknya mereka. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai tertipu lagi Nadine. Ayo kita serang. Ini kesempatanku untuk menghabisi Nyi Blorong. Supaya dia berhenti untuk mencampuri segala urusanku. Tolong! Celaka. Kalau sampai ada Prabu Siliwangi, pasti kujang ini akan direbut kembali. Dan aku tidak akan mungkin untuk menolaknya. Lebih baik aku pergi dari sini. Ayo kita kejar. Apa yang terjadi? Kisanjaya mencuri kujang itu. Saya mau mengejarnya. Tolong! Bawa dia ke kampung harimau. Dia perlu diobati. Baik Prabu. Bertahan lagi. Ayah, apa yang terjadi ayah? Bintari anakku. Mari kita tinggalkan mereka berdua. Katakan padaku ayah, siapa yang telah melukaimu? Kisanjaya dan Nyai Blorong. Ayah jangan tinggalkan aku ayah. Ayah bangun! Ayah! Ayah bangun ayah. Ayah aku mohon bangun ayah.
Ayah! Akan kubalaskan dendammu, Ayah. Akan aku habisi kedua orang itu, Kisanjaya dan Nyi Blorok. Apa yang terjadi, Bintari? Dia sudah meninggal. Kami turut berduka cita atas meninggalnya ayah. Sayang sekali aku tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih, Gusti Prabu. Semoga dia istirahat dengan damai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku tidak mungkin membalaskan dendamku saat ini ke Nyi Blorok. Karena ada Prabu Siliwangi. Dia sangat kuat dan aku pasti akan kalah. Baiklah, untuk saat ini aku akan berpura-pura baik kepada Nyi Blorok. Sampai aku ada kesempatan buat menghabisi dia. Baiklah, mari kita berikan penghormatan terakhir untuk Ki Sampar sebelum acara penguburannya. Benar deh hari ini dah. Suwe banget dah. Mau berobat malah dibawa ke kantor polisi. Emangnya gue cepan? Sangka mau aborsi segala lagi. Tambah cenut-cenut aja di pala gue, pecah dah. Cok! Iya. Bikinin teh. Iya, ntar. Sama beli obat aja deh di warung dah tuh. Iya, ntar. Gue kagak mau lagi kapok gue ke klinik-klinik kan. Lu kagak boleh ngedumel terus. Harusnya lu tuh bersyukur. Seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan selalu ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan sekali-kali kamu ingkari nikmatku. Itu Quran surat 2152. Nah, sekarang kan lu udah dilepasin dari kantor polisi. Harusnya lu bersyukur. Itu juga pertolongan dari Allah. Sekarang lu istirahat deh di dalam. Ingat ya, gua gak mau lagi ke klinik. Ogah. Iya. Penggerbekan lagi. Iya. Modus. Bikinin teh. Iya, ntar. Masuk dulu ya, Tat. Iya. Iya. Tidur ya. Iya. Ya, Ustadz, ini gua lagi aprak-aprakan, diceramain begitu semakin jadi, Tat. Cang. Cang, kenapa sih? Diem aja. Ancup, kepikiran gua. Ada orang tega lagi ngandung, janinnya dikeluarin sebelum waktunya. Padahal gue pengen banget punya anak, bener-bener anak gue Marokaya. Gue bingung, Cup. Namanya juga orang. Kadar iman itu berbeda-beda. Itu tugas kita untuk menyadarkan mereka. Ya Allah ya Robbi, bener-bener ya. Padahal gue sama Rokaya pengen tuh dulu. Pengen banget punya anak. Kagak bisa-bisa. Sampai akhirnya, alhamdulillah gue ketemu sama Nadine. Dan gua sama bini gua bersyukur bener-bener punya anak kayak dia. Alhamdulillah ya Allah, emang selalu punya jawaban atas doa umatnya. Aku pastikan gak ada yang lihat. Tapi sepertinya memang sepi. Sama sekali gak ada orang lewat. Ini dia. Aku yakin ini adalah tempat di mana aku dulu menguburkan kain kafan itu. Ya, nggak salah lagi.
Ini dia yang aku cari. Ternyata benar. Tenang. Gue harus tenang. Ada apa ini? Apa janin yang di kuburan itu marah sama aku ya? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Bapak kan udah nolong aku keluar dari kuburan. Sekarang aku akan melakukan semua perintah Bapak. Tapi Bapak harus beliin aku baju baru terus ya. Ternyata benar yang orang itu bilang. Tapi yang aku ambilkan kain kafan janin bayi. Tapi kenapa anak ini sudah besar? Apa mereka tumbuh di alam gaib sana? Kenapa Bapak diam? Oh enggak. Terus kamu bisa lakuin apapun buat aku. Gaji kamu tuh nggak bakal cukup buat bisa bahagiain aku, tahu nggak? Laksmi, aku mohon. Enggak, lepasin. Laksmi. Ih. Jangan ganggu dia lagi. Arsil. Kita pergi aja. Laksmi, aku mohon. Lepasin. Baik, sekarang ikut aku yuk. Kamu harus mengambil harta pemilik rumah itu. Biar dia jatuh miskin dan ditinggalkan oleh Laksmi. Kenapa lemari gue kebuka ya? Aku lupa nutup. Uangku kemana ya? Aku harus telepon Sapang nih. Jam tangan mana? Handphone mana? Beneran ada maling nih. Maling! Maling! Maling!
jam tangan, handphone, duit. Aku banyak duit. Makasih ya. Kalau tiap hari kamu bantu aku seperti ini, aku bisa cepet kaya. Aku janji, besok aku akan belikan kamu baju. Nanti aku akan jual HP ini dan jam tangan ini, supaya nggak ketahuan. Lalu aku akan beli handphone yang lebih bagus lagi. Yes. Tadi aku buru-buru ke sini karena takut ketahuannya sama Babe. Kalau mereka tahu aku kerja jadi pembantu, mereka pasti akan sedih. Nadine, Reno, pagi. kamu kenapa? Kok kelihatan sedih gitu? Lagi ada masalah ya? Aku enggak kenapa? Enggak, kamu jelasin sama aku. Kamu lagi ada masalah apa? Gak ada masalah kok. Sayang, kamu pagi-pagi mau kemana sih? Udah rapi. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Aku udah bikinin kamu nasi goreng loh. Ya maklum lah. Itu resikonya kalau punya pembantu gak bisa diandelin. Mar, kamu ngomong apa sih? Kenapa? Emang iya kan? Coba sekarang jam berapa? Masa baru nongol sih? Ngapain diem aja? Kerja sana, makan gaji buta. Amara, aku memang kerja di sini. Tetapi bukan berarti kamu terus-terusan ngerjain aku. Ingat ya, aku bisa lebih kasar dari yang kamu lakukan ke aku. Berani ya kamu ngelawan aku sekarang, Nadine? Baiklah, lihat nanti apa yang aku lakukan buat kamu. It's your time. Lo pasti bakalan baper lihat gue sama Reno. Apalagi rencana Amara ke aku. Gimanapun berat buat aku melihat mereka bermesraan. Mau sampai kapan lo menghindar dari kenyataan, Nadine? Reno sekarang itu suami gue. Marah? Kamu kenapa? Nggak tahu sayang, aku mual banget. Kayaknya aku masuk angin deh. Amarah, mendingan kita ke rumah sakit sekarang ya. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aduh, kepala aku sakit banget ya. Kamu kenapa lagi sih? Sakit kepala? Yaudah sekarang kamu ikutin kata-kata aku. Sekarang juga kita ke rumah sakit, ya? Ayo. Udah nanti aja ke rumah sakitnya. Kalau sekarang aku nggak kuat, sakit banget kepala aku. Sayang, kamu hari ini nggak usah masuk kerja ya, temenin aku. Gimana ya, Mar? Kerjaanku di kantor masih banyak banget soalnya. Sekali ini aja aku kan lagi sakit. Ya udah, ya. Aku di rumah aja. Aduh, badan aku pegal-pegal. Sayang, nanti pijitin aku ya di kamar. Iya, nanti aku pijitin kamu. Nadine, tolong ambilin aku air hangat dong. Iya. Oh ya, sekalian sama makanannya ya. Kayaknya aku harus diisi makanan deh biar nggak mual. Kenapa Amara mual-mual ya? Apa jangan-jangan dia hamil? Sayang, nanti kamu suapin aku ya. Amara, kamu emang makan sendiri nggak bisa, apa? Ya udah deh, kalau kamu nggak mau nyuapin aku, mendingan aku sakit sekalian. Iya. Ya, nanti aku suapin. Kenapa aku masih harus cemburu kayak gini? Nggak boleh. Aku nggak boleh cemburu sama mereka. Itu apaan sih itu? Piring, piringnya Cucian. Bapak ya? Motor.
Rokaya, udah. Lu mah diem aja, lu kan belum bayar bener ya. Lu duduk situ apa sini, ntar lu tinggal nerima duit aja dah. Ya Biarin gue udah yang kerja. gitu. Iya, Cing, ntar kalau misalnya Ini, sakit kita lagi yang repot. Satu lagi, Bang. Iya, gelas cup. Ini gorengannya nih masih hangat. Iya. Nasi uduknya udah jadi, Bang. Dan ntar dulu lagi diadon. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Nang? Makan, Be. Nasi uduk. Biasa, dibungkus. Iya. Yuk, ke dalam yuk. Danang, HP baru ya? Pasti mahal banget tuh harganya ya? Oh, iya, Nya. Kemarin itu dapat objek baru dari orang lain. Lumayan kan ya, untungnya bisa buat beli handphone baru. Alhamdulillah, itu namanya bagus. Namanya rezeki dari Allah. Dari mana si Danang dapat uang buat beli HP mahal kayak gitu? Jangan-jangan dia yang maling di rumah Anton. Nya, semalam udah denger belum? Ada loh warga yang kemalingan. Siapa? Antonnya kehilangan HP sama kehilangan uang juga. Wah, perkara ini mah. Betul, Mama kayak yakin sumpah. Tadi mana kejadiannya ya kan, Jun? Yang Acil bingung, Nak, itu maling lewat mananya? Soalnya pintu sama jendelanya itu ketutup semua. Saya Jago juga tuh ya. Aneh banget. jangan-jangan ada pesugihan lagi nih. Iya, aneh. Iya ya. Mana anginnya begini banget, bikin merinding. Ih. Ah, masa sih? Saya sih nggak yakin ya, Nya, ada pesugihan gitu. Soalnya baru-baru ada yang kemalingan sih, Nya. Pasti yang maling sih orang biasa. Waladalah. Mbak Yuni Lasmi, ada suujon. Emang ada sama Mbak Lasmi yang dicurigai? Ya, saya sih nggak nuduh sih. Cuman secara ada loh yang punya HP baru. Udah gitu HP-nya mahal lagi. Maksud kamu apa? Kamu sindir aku gitu? Hah? Kau bilang aku curi gitu? Enak aja. Ini bukan HP habis nyolong. Aku beli sendiri. Sembarangan nuduh lu ya. Tuh kan aneh. Kok bisa? Kamu tuh beli HP baru barengan sama Anton kemalingan. Ya mungkin aja kamu tuh iri. Secara Anton itu kan lebih kaya. Udah gitu Anton tuh kan sekarang pacar aku. Jangan sembarangan nuduh ya. Mana buktinya? Emang kamu gak dengar dari Bang Barto? Gak ada pintu sama jendela yang rusak. Maling dari mana aku? Sembarangan aja nuduh orang. Ini apa-apaan sih lo? Berdua pagi-pagi udah pada ribut aja, ntar pintu rezeki lu ketutup baru tahu lo. Iya. Jangan. Lu lagian panasan banget sih jadi orang. Nih. Kasih lo. Kok ada suara anak kecil nangis ya? Anak siapa ya? Kayaknya mereka nggak bisa lihat anak itu deh. Syukurlah. Mendingan aku pulang aja sekarang. Takut ada masalah. Be, ini uangnya ya. Makasih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, aku tidak mau di dunia ini sendirian, Ayah. Kepada siapa kalau aku ingin bercerita? Bintari, kamu jangan bersedih. Kami semua ada di sampingmu. Terima kasih. Kamu tahu bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Hanya waktu dan caranya yang berbeda. Dan kami di sini semuanya adalah saudaramu. Bukan begitu, Nyi? Benar, Bintari. Kamu bisa menganggap kami saudara. Percayalah, kamu tidak akan sendirian. Tenanglah Bintari. Semua yang ada di sini menganggapmu sebagai keluarga. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
Meskipun Nyi Blorong menerimaku sebagai saudara, tapi aku tetap menganggapnya musuh. Terima kasih. Iya, Kalian sudah mau menemani dan menyemangatiku. Tapi aku hanya takut kalau sampai Ki Sanjaya menyerang kampungku. Apa yang harus aku lakukan kalau sampai itu terjadi? Aku tidak akan sanggup melawannya sendiri. untuk sementara, aku akan menjaga perkampungan ini, oke? Aku setuju dengan kamu, Ihsan. Itu sudah paling tepat. Terima kasih. Terima kasih atas semua bantuannya. Aku sangat lega mendengarnya. Kurang aja si Laksmi. Berani-beraninya bikin aku malu. Untung aku bisa yakinin orang kalau aku tuh bukan pencurinya. Kalau enggak, bisa habis aku. Bapak tenang aja. Ya enggak akan bisa nyakitin Bapak. Maksud kamu apa? Sudah. Ketawa mulu. Sakit telinga aku tahu. Aku tadi cari-cari Bapak. Mana hadiah buat aku? Bapak kan belum ngasih hadiah kan? Iya. Nanti Bapak beliin kamu baju baru. Tadi nggak sempet beli. Tapi Bapak janji, secepatnya Bapak akan beliin kamu baju baru. Kamu suka warna apa? Putih kan? Beneran ya Pak, jangan bohong. Tapi kamu harus janji, mau terus bantu Bapak. Iya Pak, aku akan bantu sekarang. Dasar, orang masih ngomong main kabur aja. Aku bisa cepat kaya nih. Sebaiknya aku ambil sebelum polisi datang mencari kuburan bayi aborsi itu. Dan sekalian aku beliin baju buat hadiah anak gue. Oh, jadi Danang beli HP baru. Udah jelas banget, Danang yang nyolong. Kenapa nggak ditangkap aja sih? Gimana mau nangkep, Mas? Mereka semua tuh nggak ada yang percaya kalau Danang yang mencuri HP kamu. Bahkan mereka menanyakan mana buktinya. Nggak percaya gimana sih? Kan udah jelas banget buktinya. Kalau bukan hasil dari nyolong, gimana Danang dapat duit buat beli HP baru? Tapi mereka bilang itu seujon. Ya udah. Mendingan kita langsung lapor polisi supaya masalah ini diusut. Aku setuju. Yuk. Kenapa ada angin gak enak ini sih? Sama. Nggak enak banget ya. Mas, itu kok kursinya goyang sendiri? Udah, jangan aneh-aneh. Mendingan kita ke kantor polisi sekarang yuk. Tunggu. Aku ganti baju dulu ya. Yuk cepetan, aku tunggu di depan. Parno gini sih, mendingan aku di depan aja deh. Perasaan tadi udah dikunci. Atau aku yang lupa ya? Suara siapa itu? Mungkin anak tetangga. Hah? Anton? Itulah Tat masalahnya. Suara siapa tuh? Kayaknya mah suara si Laksmi itu. Ini Tat. Ayo, ada apaan nih? Itu suara Laksmi. Suara Laksmi dari mana? Dari situ, di situ orangnya lihat Tat. Dobrak. Os!
Tat, itu Laksmi kayak kejepit pintu lemari begitu, kayaknya ada yang jepit itu. Kayaknya ada yang nggak beres. Ayo kita baca ayat. Iya, buruan dong, Tat. Illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa ma fil ard la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar, tadi liatin. Lasmi, kenapa kamu Lasmi? Biasa, Tat. Bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Meninggal, Tat? Iya. Suara apaan sih tuh, Tat? Ngeri amat kayak bocah, kayak ketawa, penangis, Tat. Aku tuh seneng banget. Yaudah gini aja, Ben. Sekarang lu kumpulin warga, bawa kemari ya. Lu tak ngurusin jenazahnya sini. Tega banget, berarti saya warga keluar nih. Iya. Iya, itu kan tadi ada aku ketawa begitu kayak kuntilanak. Ya, kagak usah takut. Tapi enggak aja deh, dadah. Ya. Bismillah ya, Tat ya. Ya. Stop. Ihsan calon raja harimau yang baik, tampan, dan juga berwibawa. Kalau aku bisa memikat dia, mungkin dia bisa membantuku untuk membalaskan dendamku dan menghabisi Kisan Jaya dan Nyi Blorong yang sudah membunuh ayahku. Aku khawatir sekali. Saat ini Ihsan lagi menjaga Bintari. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bintari. Aku takut Bintari menggodai Ihsan. Aku harap Ihsan tidak tergoda. Karena bagaimanapun, meskipun Ihsan tidak tahu, sebenarnya aku ini adalah Nadine istrinya. Aku akan mengenali kuburan janin lainnya di belakang klinik itu. Danang! Hah? Oh. Udah, gue yang ngambil kagak apa-apa, santai. Berebut. Ya. Bocah, sini. Lu Pak beli pakaian bocah, perasaan lu kan belum punya anak ya? Iya, terus lu kan baru jadi duda juga kan? Nah, ini buat siapa? Iya. Oh, itu Cang. Ini buat keponakan saya. Kan dia lagi ulang tahun. Saya cuma bisa beliin dia baju. Oh, ya udah. Sian, buat ponakannya ulang tahun. Iya, ngerti. Maaf nih, gua lihat tadi, maaf nih. Iya. Maaf, kepoin Cang. Iya. Sampai lupa. Iya, ya Allah. Iya. Pas banget ketemu lu di mari. Niatannya sih tadi kita mau ke rumah lu, pengen ngabarin itu mantan bini lu si Laksmi. Laksmi kenapa, Cing? Iya, bentar dulu. Si Laksmi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya karena kenapa, Cing? Tadi pagi kan saya masih ketemu sama dia. Begini, kebetulan gua kan ngelihat sendiri ya. Jadi bini lu, mantan bini lu lah, maaf ya. Iya. Kejepit lemari. Udah gitu kagak bisa ketolong lagi. Ya jadi almarhumah, terus ada anak kecil nangis. Suaranya. Iya begitu. Jadi gimana gue jelasinnya, bingung. Iya. Jadi yang dimaksud anak itu adalah ini. Dia mau melenyapkan Laksmi.